Pemirsa, dalam acara penganugerahan Hugeng Awards 2023, terdapat 5 kriteria kategori dalam Hugeng Awards 2023. Salah satunya adalah penerima Hugeng Award Polisi Tapal Batas dan Pedalaman AKP Makruf Suroto yang telah merawat perbatasan Indonesia dan Papua New Guinea di distrik Sota, Kabupaten Merauke, Papua. Dan berikut informasi selengkapnya. Tanah airku Indonesia. Kecintaan kami terhadap Papua ini memang sudah dari kecil, dari sejak kecil sampai menitik pendidikan. Terus kemudian kami bertugas juga di Papua. Makanya kami ingin sekali sebagaimana kita bertugas ini betul-betul mencintai, dan bertugas ini betul-betul kami paham betul tentang Papua seperti apa. Saya bertugas di perbatasan Sota dari tahun 92 akhir. Kami baru bergeser ke Polres Merauke sebagai Kasat Binmas. Pada tahun 2000-an, yaitu 2002-2003, nah itu kami melihat di sana ada tugu, yaitu tugu di perbatasan yang menyatakan bahwa inilah wilayah perbatasan antara Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Dan waktu itu masih hutan belantara. Di situ tugu itu di tengah-tengah hutan. Ini kalau patok kita digeser satu jengkal saja, wah ini sudah berubah kita punya tempat wilayah itu ya. Wilayah NKRI nanti berubah. Makanya saya punya tekad bahwa saya tidak mau saya punya patok ini mundur satu jengkal pun dari negara lain. Dia langsung turun ke lapangan dengan masyarakat sama-sama, cangkul sama-sama. Kita persiapkan lahan sama-sama, kerja sama-sama, kita makan sama-sama di tempat kerja. Itu kelebihannya. Dan saya juga menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Polri yang sudah luar biasa mengutus orang ke wilayah saya yang begitu hebat. Kalau untuk saya hebat. Karena semua bidang, semua akses dia bisa bantu secara pribadi maupun kedinasan. Saya berpikir, wah ini batas wilayah. Setidaknya tempat ini harus kita bersihkan sedikit demi sedikit ya. Yang tadi hutan belantara, semak belukar saya bersihkan sedikit demi sedikit. Terus kemudian saya kembangkan. Saya tanami bunga-bunga, terus saya tanami tanaman yang ada di sekitar situ, tanaman-tanaman lokal khususnya. Ya, di situ saya buat tempat-tempat duduk, tempat-tempat honai, yaitu honai itu tempat istirahat ya. Kami buat semacam prasasti, tuliskan nasionalisme di situ. Di sekitar situ saya cat itu warna merah putih. Dan di situ saya kasih berdiri, saya tancapkan bendera merah putih. Kita perlihatkan bahwa inilah batas, ini batas wilayah. Dan kalau tidak ada patok ataupun batas ini mungkin orang yang melintas di situ pasti tidak mengetahui. Jadi setiap kali dia mau merubah, ada ini izin kepada ketua-ketua adat, ketua marga. Mari kita besok duduk di sana di jalur ini. Ini saya punya pikiran supaya kita rubah Sota ini wajah lebih bagus daripada yang sekarang. Kebanggaan bagi diri saya bahwa saya dulu tidak menyangka tempat yang seperti itu, tempat yang sesepi itu
ternyata sekarang menjadi tempat idola bagi masyarakat, bagi bangsa Indonesia ini melihat di perbatasan Sota. Kita tidak pernah bayangkan bisa merubah. Dia datang karena dia anggap kita sebagai keluarga. 3 kali dia pindah, saya bilang tidak, bawa pulang. Biar dia mati di Sota, saya bilang ke Kapolda. Saya bilang Kapolda nanti mati di Sota. Karena dia banyak berbuat untuk masyarakat. Jasanya lebih besar. Karena dia merubah pola pikir, bukan di pertanian, pola pikir yang baik. Jadi kalau zaman dulu, kalau perbatasan mungkin daerah yang terbelakang, ya, daerah yang terbelakang, terpinggir, terpojok. Jadi perbatasan ini sekarang tidak lagi mencekam dan sebagainya. Kita buat wajah-wajah pintu gerbang adalah kita harus yang terbaik. Secara pribadi kita berjumpa dengan Pak Ma'ruf ini. Beliau ini kan sangat ramah, sangat hospitality, bahasa yang sederhana, gaya hidup yang sederhana, dan itu kemudian frater-frater ya. Ini kan sangat akrab dengan beliau seperti begitu, dan gampang beliau mengajak mereka untuk ikut apa yang diprogramkan ini. Saya kemana saja pakai sepeda ontel, kemudian pakai motor, satu lagi pakai mobil pickup. Kalau saya punya mobil bagus, mungkin saya tidak bisa membantu orang. Motornya mungkin kempes atau habis bensin, bisa untuk ngantar anak-anak sekolah. Ya, anak-anak sekolah mungkin yang mereka tidak punya kendaraan. Dan masyarakat siapapun mungkin yang memerlukan saya, mungkin memerlukan kendaraan ini, tinggal sampaikan ke saya. Ada Ma'ruf, dia jalan dari rumah ke rumah, dia masuk dari pintu depan, dia keluar di pintu belakang. Itu perbedaan seorang pimpinan. Kalau dia bisa masuk dari pintu depan, dia keluar di pintu dapur, itu orang luar biasa penilaian. Itu sudah sama sekali menyatu dengan rakyat. Kami anggota Polres Merauke sangat bangga. Bukan karena saya sebagai pimpinannya. Tidak, tapi itu bisa ditanyakan langsung kepada masyarakat. Seperti apa sepak terjang daripada Pak Ma'ruf. Setiap hari saya melihatnya melaksanakan tugas itu ikhlas dalam melaksanakan tugas. Ini berapa? 15. Ini berapa? 13. Ini berapa? 14. Ini? Hidup. Ada tanggung jawab terhadap tugas itu. Dan sangat dekat dengan masyarakat. Harapan besar tidak muluk-muluk memang pimpinan. Kita bisa dekat dengan masyarakat dan mencegah kejahatan kriminal di masyarakat. Mencegah di depannya. Dengan apa yang dilakukan oleh Pak Ma'ruf itu sudah sangat mencegah. Salah satunya itu adalah mengajak generasi muda untuk bisa memanfaatkan lahan yang kosong. Merauke ini subur. Apa yang kita tanam, tumbuh dia. Nah ini salah satunya. Dan mengurangi daripada pengangguran. Serta kegiatan-kegiatan yang negatif daripada generasi muda yang ada di Merauke. Ini yang harus selalu ditanamkan oleh kepolisian di seluruh Indonesia. Kita adalah seorang pelayan. Tidak lebih dari itu. Bahwa polisi itu sebagai pelayan, pelindung masyarakat. Harus melayani dengan baik, harus melayani dengan tulus. Ya, harus melayani dengan ikhlas. Kapan kita dibutuhkan? 1 kali 24 jam kita harus selalu siap. Kalau kami itu, kalau saya punya semboyan itu, mati baru habis kegiatan.